Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka konferensi pers virtual yang dilaksanakan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rekan-rekan media sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan progres dari sikap penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait surat dakwaan 13 manajer investasi pada kasus Jiwasraya Persero. Rekan-rekan sekalian, hari ini yang akan menyampaikan materi dari press conference hari ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Bima Suprayoga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Kadir. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kami terkait putusan sela dalam perkara nomor 35/Pitsus/TPK/2000-2001/PN Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2001 terkait dengan surat dakwaan 13 manajer investasi yang kemarin ada putusan sela dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dan majelis hakim terkait penerapan pasal 141 huruf C KUHP tentang penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Jadi kami lihat di poin pertama ini adalah masalah terkait perbedaan persepsi antara majelis hakim yang memutus putusan sela dan persepsi dari penuntut umum. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah meskipun tindakan penggabungan perkara dan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf C pasal 141 huruf C KUHP dan kewenangan penggabungan merupakan kewenangan penuntut umum, bukan kewenangan pengadilan. Namun demikian, penuntut umum berdasarkan pertimbangan kepastian hukum dan tidak berlarut-larutnya penyelesaian perkara, maka penuntut umum mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin. Jadi kami tekankan bahwa ini terkait pertimbangan kepastian hukum dan sehingga tidak menjadi berlarut-larutnya penyelesaian suatu perkara, maka kami mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin. Walaupun sampai saat ini penuntut umum belum menerima salinan lengkap putusan sela dimaksud. Hal tersebut dilakukan penuntut umum dengan berdasarkan pada idiom justice delay is justice denied. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri. Jadi kami tidak ingin menunda-nunda untuk mencapai suatu keadilan. Selain itu, upaya perlawanan menurut penuntut umum tidak diperlukan lagi. Sekali lagi kami tekankan, tidak diperlukan lagi. Kenapa demikian? Karena dengan mempertimbangkan bahwa upaya perlawanan pada hakikatnya hanya mempertentangkan masalah administratif formil, bukan mempermasalahkan substansi atau pokok perkaranya. Jadi jika kami melakukan perlawanan hanya mempermasalahkan administrasi formil. Kemudian yang ketiga yang dapat kami sampaikan bahwa penuntut umum atas putusan sela didasarkan pada kajian sebagai bagian dari strategi penuntutan yang akan kami lakukan, karena pembuktian sesungguhnya adalah pada pemeriksaan pokok perkaranya, bukan pada sesempurnanya persyaratan administrasi formil sebagaimana tertuang dalam putusan sela. Penuntut umum dalam hal ini lebih mengutamakan pencapaian keadilan substantif daripada keadilan prosedural.
dan mengesampingkan ego sektoral. Selain tadi kami tekankan mengesampingkan ego sektoral dalam penanganan dan penyelesaian perkara dimaksud. Kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021, telah melimpahkan berkas perkara 13 terdakwa koperasi, manajer investasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan dilimpahkannya kembali perkara disebut, perkara dimaksud, kami Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berharap polemik yang terjadi terkait putusan sela yang terjadi di berbagai pemberitaan dan sebagainya dapat terselesaikan, dan agenda pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan kebenaran material dapat berjalan sehingga dapat tercapai kepastian hukum yang bermuara nantinya pada kemanfaatan dan keadilan hukum untuk penanganan perkara 13 manajer investasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Shanti Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kajari. Baik rekan-rekan media sekalian, mungkin kami dapat memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media untuk 1 atau 3 nanya, dan mohon secara singkat diberikan pertanyaannya, dan kemudian ya sebelumnya menyampaikan nama dan dari media mana. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya kepada rekan-rekan media. Abeng Pak, Republika. Ya, silakan Pak Abeng dari Republika. Pak, itu kan diajukan lagi dakwaannya. Itu didita atau tetap pada satu dakwaan? Diskripsi atau tetap di satu dakwaan? Ya, makasih Pak Abeng. Silakan Pak Kajari. Terima kasih Mas Abeng. Terkait dengan pelimpahan ini, maka dilakukan pelimpahan masing-masing terhadap 13 berkas perkara. Kami lakukan masing-masing 1 berkas perkara, 1 dakwaan. Terima kasih. 13 berkas perkara. Iya, dari awal penyidikan memang sudah 13 berkas perkara dan sekarang menjadi 13 surat dakwaan. Baik, terima kasih Pak Kajari. Mungkin ada lain, silakan. Apakah ada dari Mas? Izin Pak, Nur Rahman suara Merdeka. Oh, silakan Pak Nur Rahman. Pak, hanya memastikan lagi, tadi lebih mengejar ke substansi bab perkara ya. Berarti di sini mengakui ada keliruan administrasi atau gimana Pak? Ya, makasih Pak Nur Rahman. Silakan Pak Kajari. Terima kasih. Jadi kami tidak ada polemik masalah kesalahan administrasi. Tidak ada pengakuan bahwa kami melakukan kesalahan administrasi. Kami melihat bahwa di pasal 141 huruf C itulah awalnya kita pergunakan. Akan tetapi dengan perkembangan bahwa ada putusan sela tersebut, kami berpendapat bahwa untuk percepatan penanganan perkara, untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan agar tidak berlarut-larutnya penanganan perkara, sehingga kami lakukan pelimpahan kembali. Jadi tidak ada kekeliruan di penuntut umum. Terima kasih. Ya, ini masalah kesempurnaan administrasi formal saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kajari. Mungkin satu lagi ada dari teman-teman media yang ingin menanyakan. Baik, ada satu. Ya, satu silakan. Pak Supriarto Rundati dari Desa mau tanya Pak. Siapa Pak? Siapa Pak? Supriarto Rundati Pak. Dari Desa. Media kita, ya silakan Pak. Langsung Pak mau tanya ke negara aja Pak, itu jadi pelimpahan per kapan tuh Pak ke pengadilan negeri Jakarta Pusat? Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Kajari. Oke, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa pelimpahan pada hari ini kami sudah melimpahkan hari Jumat 20 Agustus 2021 sebagai upaya kami
komitmen kami untuk menunjukkan keseriusan kami dalam menangani perkara ini, sehingga tidak timbul polemik atau berlarut-larutnya penanganan perkara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadiri dan terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kami rasa penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah dapat memberikan jawaban dan kepastian terkait putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan harapan-harapan dari Pak Kadiri Jakarta Pusat juga sudah disampaikan, dan mari kita sama-sama semoga perkara ini dapat segera disidangkan dan semua para saksi, alat bukti yang lain dapat dihadirkan di persidangan, dan kemudian dapat suatu kepastian apakah kita lihat seluruh rekan-rekan media, karena ini terbuka untuk umum nantinya. Kami harapkan media dapat langsung mengikuti persidangan tersebut pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Mohon maaf pada seluruh rekan-rekan media apabila ada hal yang kami sampaikan kurang atau tidak berkenan di rekan-rekan media. Kami mohon maaf dan kami terima kasih atas kesediaan rekan-rekan media mengikuti konferensi pers virtual di sore hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.